Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Buni Bres dan teman-teman dari kelas akuntansi keuangan. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 10 akan memberikan pemaparan materi terkait dengan bab 17 dan bab 18 mengenai biaya utang dan struktur modal. Baik, sebelum lebih lanjut membahas mengenai materi pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Sheila Marlina Bahari dengan NPM 1910104015. Selanjutnya ada Rini Setianingsih dengan NPM 1910104024. Lalu ada saya sendiri, Titi Iping Devina Damayanti dengan NPM 1910104049. Dan yang terakhir ada Anggun Prihati dengan NPM 1910104060. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai biaya utang. Di sini teman-teman bisa sambil membuka bukunya di bagian bab 17. Oke, untuk materi yang pertama ada biaya utang. Utang menimbulkan cicilan pokok dan bunga, di mana pada obligasi pembayaran pokok berlangsung, sekaligus sementara pada utang bank pembayaran pokok biasanya dilakukan secara bertahap. Biaya utang sendiri ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, ada tingkat bunga yang berlaku sekarang. Kedua, tingkat resiko kebangkrutan perusahaan atau default risk. Dan yang ketiga, ada tingkat pajak terkait utang. Apabila tingkat bunga naik, maka biaya utang perusahaan juga naik. Hal yang sama juga berlaku juga dengan tingkat kebangkrutan. Kenaikan tingkat kebangkrutan perusahaan akan meningkatkan biaya utang. Sedangkan pengaruh pajak terjadi pada bunga karena bunga dapat dibebankan sebagai biaya. Apabila sebuah perusahaan baru saja menerbitkan obligasi jangka panjang yang diperdagangkan secara luas di pasar modal, maka imbal hasil obligasi tersebut dapat mencerminkan biaya utang perusahaan tersebut. Akan tetapi, tidak semua perusahaan menerbitkan obligasi. Kondisi yang terjadi bisa saja perusahaan yang pertama belum menerbitkan obligasi sehingga tidak ada data pasar yang bisa diakses, dan yang kedua sudah mempunyai utang bank tetapi bukan perusahaan publik. Sementara itu, terdapat kebutuhan mengetahui biaya utang pada saat perusahaan tersebut akan melakukan investasi atau akan divaluasi oleh pihak luar. Untuk menghitung biaya utang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada Yield to Maturity Approach atau YTM dan Debt Rating Approach. Baik, untuk metode yang pertama untuk menghitung biaya utang dapat dilakukan dengan Yield to Maturity Approach atau YTM. Yield merupakan imbal hasil tahunan yang diperoleh investor surat utang apabila investor membeli sekarang dan memegangnya hingga jatuh tempo. Pendekatan YTM mencari yield dari sebuah utang yang dilakukan dengan mempertemukan dua hal, yaitu harga obligasi sekarang dan arus kas yang akan diterima dari obligasi, yaitu pembayaran kupon secara periodik dan pembayaran pokok di akhir periode. Untuk rumus perhitungan yield, teman-teman bisa lihat di halaman 294. Baik, di sini saya Sheila Marlina Bahari ingin menjelaskan materi mengenai biaya utang atau debt rating approach. Untuk menghitung cost of debt suatu perusahaan menjadi mudah apabila perusahaan tersebut telah menerbitkan surat utang di dalam pasar modal. Setiap surat utang ini nantinya akan ditentukan peringkatnya. Peringkat tertinggi dengan kode AAA dan peringkat terendah yaitu dengan kode D. Untuk perusahaan yang belum menerbitkan surat utang atau obligasi di pasar modal, maka nantinya perusahaan tersebut tidak akan tersedia data rating perusahaan yang akan dibutuhkan. Sementara itu, berdasarkan data pasar, kebutuhan untuk menentukan tingkat biaya utang sangatlah diperlukan. Menurut Damodaran, kredit rating atau pemeringkatan kredit suatu perusahaan dapat diperkirakan dari interest coverage ratio atau ICR perusahaan tersebut, di mana rating diperkirakan ini yaitu disebut dengan synthetic rating. Jika perusahaan belum memiliki peringkat atau kredit rating dari suatu lembaga atau perusahaan pemeringkat, maka terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan cost of debt suatu perusahaan tersebut. Yang pertama, jika perusahaan tersebut baru melakukan pinjaman jangka panjang atau long term debt ke suatu bank, maka cost of debt-nya itu dapat diestimasikan dari tingkat bunga atau interest rate dari pinjaman tersebut.
Lalu pendekatan yang kedua yaitu adalah cost of debt dapat diperkirakan dengan menggunakan suatu synthetic rating perusahaan tersebut. Oleh karena itu, salah satu cara sederhana untuk menentukan rating perusahaan yaitu adalah dengan menggunakan benchmark terhadap perusahaan yang telah menerbitkan obligasi di pasar modal. Di sini terdapat bagan mengenai prosedur menghitung synthetic rating dengan contoh PT Alfamart, di mana teman-teman dapat melihat bagan ini di buku halaman 298. Untuk prosedur menghitung synthetic rating PT Alfamart ini yaitu bermula dari data rating publik, lalu kemudian data rating publik ini membutuhkan data tingkat bunga dan spread, interest coverage ratio, dan laporan keuangan PT Alfamart sendiri nantinya akan dihitung dan akan dilakukan proses synthetic rating PT Alfamart. Sehingga nantinya jika synthetic rating Alfamart ini sudah keluar, maka dapat diketahui cost of debt perusahaan Alfamart itu sendiri. Selanjutnya, terdapat 8 rasio keuangan yang digunakan oleh S&P atau Standard & Poor's dalam menentukan rating suatu perusahaan. 8 rasio keuangan tersebut antara lain ada EBIT interest coverage, lalu ada EBITDA interest coverage, lalu yang ketiga ada free operating cash flow atau total debt, lalu yang keempat ada fund form operating atau total debt, lalu kemudian yang kelima yaitu ada return on capital, lalu yang keenam ada operating income atau sales, lalu kemudian yang ketujuh ada long term debt atau kapital, lalu yang terakhir rasio yang berhubungan untuk menentukan rating perusahaan adalah total debt atau capital. Beberapa analis dapat menggunakan seluruh rasio keuangan tersebut sebagai benchmark, di mana cara untuk menghitung rating perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan ini merupakan salah satu cara yang lebih akurat. Oleh karena itu, salah satu cara tercepat untuk melakukan synthetic rating di suatu perusahaan dapat mengambil dengan salah satu rasio keuangan yang digunakan misalnya adalah rasio keuangan interest coverage ratio, di mana ICR ini dapat dihitung menggunakan rumus ICR sama dengan EBIT dibagi dengan interest expense, di mana EBIT ini merupakan earning before interest and tax, yaitu adalah laba sebelum bunga dan pajak. Interest expense sendiri merupakan bunga bruto, beban bunga tidak termasuk pada pendapatan bunga, serta termasuk bunga selama konstruksi. Lalu di sebelahnya ada tabel mengenai hubungan rating, default rate, dan juga interest rate. Teman-teman bisa melihat tabel ini di buku halaman 300, di mana di dalam tabel ini dapat memberikan gambaran mengenai perhitungan cost of debt suatu perusahaan dengan tingkat synthetic rating yang berbeda-beda. Di dalam tabel tersebut juga dapat menunjukkan bahwa semakin rendahnya peringkat perusahaan, maka akan semakin besar biaya bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Tabel tersebut tidak akan berlaku selamanya, namun tabel tersebut bisa berubah dan juga bisa diperbarui apabila menghadapi kondisi yang pertama, terdapat benchmark baru yang masuk apabila Standard & Poor's mengumumkan data ICR yang terbaru. Kondisi yang kedua, tingkat bunga bebas risiko berubah. Lalu kondisi yang ketiga mengenai tingkat spread berubah, di mana spread ini merupakan perbedaan antara harga order beli tertinggi dan juga harga order jual terendah pada pasar pertukaran. Selanjutnya, materi yang berikutnya mengenai biaya saham preferen. Saham preferen atau preferred stock mempunyai sifat utang, yaitu memberikan pembayaran secara pasti hanya saja dalam bentuk dividen, di mana pemegang saham preference ini memperoleh dividen lebih dulu dibandingkan oleh para pemegang saham biasa. Saham preferen juga memiliki nilai nominal.
Terdapat variasi sifat saham preference, antara lain yang pertama ada convertible preferred stock, yaitu memberikan hak kepada pemegang saham preference untuk dapat ditukarkan menjadi saham biasa. Lalu variasi yang kedua yaitu ada callable preferred stock, di mana memberikan hak kepada emiten untuk dapat membeli saham preference pada harga dan waktu tertentu. Di dalam perhitungan biaya saham preference standar dibuat asumsi, yaitu antara lain yang pertama, saham preference tidak mempunyai jatuh tempo. Lalu yang kedua, saham preference tidak ada hak convertible. Lalu yang ketiga, tidak ada hak callable. Lalu yang keempat, jumlah dividen tidak berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, masih berkaitan dengan materi mengenai biaya saham preference. Tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan mengenai asumsi-asumsi yang menjadi standar di dalam biaya saham preference. Terdapat rumus untuk menghitung harga saham preference, di mana PP sama dengan DP per KP, di mana PP ini merupakan harga saham preference sekarang per lembarnya, DP merupakan dividen saham preference per lembarnya, sedangkan KP merupakan biaya saham preference. Lalu, sedangkan untuk rumus menghitung biaya preference, yaitu KP atau biaya saham preference sama dengan DP dividen saham preference per lembar dibagi dengan harga saham preference sekarang per lembar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya, Anggun Prihati, DMPM 1910104060, akan menjelaskan materi yang kedua mengenai struktur modal. Struktur modal. Secara umum dapat dikatakan bahwa sumber dana perusahaan berasal dari utang dan modal. Komposisi antara utang dan modal disebut dengan struktur modal. Pada dasarnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan ekuitas 100%. Akan tetapi, kebanyakan perusahaan menggunakan utang dan modal secara bersamaan. Seluruh ekuitas akan dianggap sebagai ekuitas keseluruhan yang merupakan hak pemegang saham. Sedangkan utang dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jangka waktunya, utang dibagi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Berdasarkan keberadaan bunga, utang dibagi menjadi utang berbunga dan utang tidak berbunga. Selanjutnya, pecking order theory. Pecking order theory muncul dari kondisi asymmetric information. Asymmetric information adalah istilah populer yang menyatakan bahwa manajemen dianggap lebih tahu kondisi perusahaan dibanding dengan investor. Sebagai orang dalam, manajemen mengetahui detail operasional perusahaan, prospek, dan risiko yang dihadapi perusahaan. Kondisi ini juga mempengaruhi bagaimana perusahaan menentukan pilihan dalam pendanaan, apakah akan menggunakan pendanaan internal yang merupakan dana yang sudah tersedia di perusahaan yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, atau menggunakan pendanaan eksternal yang merupakan dana yang berasal dari luar perusahaan seperti penerbitan surat hutang dan saham. Dalam pecking order teori, urutan pendanaan akan dimulai dengan urutan yang pertama penggunaan dana internal, yang kedua penerbitan surat hutang, yang ketiga penerbitan saham. Apabila dana internal tidak mencukupi, maka baru kemudian perusahaan menerbitkan surat utang. Penggunaan utang akan mencapai batas tertentu. Apabila penggunaan utang sudah mencapai batas maksimum yang bisa dilakukan, maka langkah terakhir adalah menerbitkan saham. Pecking order teori memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan mengutamakan pendanaan secara internal. Yang kedua, menyesuaikan target dividen payout ratio terhadap kesempatan investasi sambil mencoba untuk menghindari perubahan mendadak dalam dividen. Yang ketiga, perusahaan menetapkan kebijakan dividen yang ketat. Pada saat bersamaan, perusahaan menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dapat terjadi karena arus kas yang dihasilkan lebih atau kurang dari kapital ekspenditur atau investasi. Kelebihan kas akan digunakan untuk membayar utang atau untuk investasi jangka pendek pada sekuritas. Kekurangan kas akan dicukupi pertama kali dengan kas yang ada atau menjual investasi jangka pendek. Yang keempat, apabila pendanaan eksternal diperlukan,
perusahaan mengutamakan untuk menerbitkan sekuritas yang paling aman. Mereka akan mulai dengan utang, kemudian mungkin hybrid securities seperti obligasi konversi, dan terakhir baru menerbitkan ekuitas atau saham. Selanjutnya ada optimum capital struktur, di mana pada posisi struktur modal ini dapat dikatakan optimum dengan kriteria tertentu. Apabila value menjadi faktor perhatian, maka struktur modal optimum terjadi pada waktu value mencapai nilai tertinggi pada maksimum. Cara menghitung value itu dapat dibagi WACC. Kemudian pada sisi pembilang terlihat dapat merupakan hasil yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menanggung biaya modal akibat adanya biaya utang, biaya ekuitas, dan komposisi utang dan ekuitas. Kemudian cara mencari WACC yaitu yang pertama, memperoleh besarnya cost of debt dengan pendekatan systematic rating dengan menggunakan data interest coverage dan spread. Kemudian cara yang kedua yaitu menghitung cost of equity dengan berbagai macam tingkat utang. Materi yang terakhir yaitu financial flexibility atau fleksibilitas keuangan, merupakan kondisi di mana perusahaan mempunyai tingkat kelenturan tertentu dalam menghadapi situasi tidak terduga dalam pendanaannya. Fleksibilitas keuangan ini dipengaruhi oleh tingkat jumlah utang, di mana jumlah utang yang sangat besar akan mengurangi fleksibilitas dalam memperoleh pinjaman. Yang kedua yaitu pembatasan atau covenants dari kreditur terhadap aset, di mana pembatasan ini ketika aset dijual membuat ruang gerak perusahaan dibatasi. Kemudian yang ketiga, kemampuan menghadapi hal tidak terduga, misalnya pemogokan, di mana pemogokan ini dapat berakibat pada finansial terhadap perusahaan. Yang terakhir yaitu keberadaan biaya-biaya diskresioner atau discretionary cost. Utang merupakan sumber dana dari kreditur, di mana penyebab perusahaan melakukan pinjaman sangat beragam dan biasanya tidak tunggal. Fleksibilitas keuangan ini menempati urutan pertama, di mana fleksibilitas keuangan akan berkurang dengan semakin besarnya utang. Ketidakcukupan sumber dana internal menempati urutan keempat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.